Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aula Ramadhania dengan NIM 2406 Saya dari kelas Agribisnis A. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang analisis dan desain adopsi inovasi serta difusi inovasi untuk memenuhi mata kuliah penyuluhan dan komunikasi pertanian yang diampu oleh Bapak Meki Herlon, SPMSI. Selamat menyaksikan. Baiklah, masuk ke pembahasan pertama, yaitu ada pendahuluan, di mana inovasi merupakan salah satu pendorong utama perubahan dan kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Namun, tidak setiap inovasi dapat langsung diterima dan digunakan oleh masyarakat. Proses penerimaan sebuah inovasi disebut adopsi, sedangkan penyebarannya secara luas dalam satu sistem sosial disebut difusi. Kedua proses ini sangat dipengaruhi oleh faktor internal seperti pengetahuan, pengalaman, dan motivasi individu, serta faktor eksternal seperti lingkungan sosial, dukungan kebijakan, dan kesediaan infrastruktur. Dengan memahami bagaimana adopsi dan difusi inovasi berlangsung, kita dapat menganalisis hambatan maupun peluang yang ada, serta merancang strategi komunikasi yang tepat agar inovasi dapat diterapkan lebih cepat, diterima secara luas, dan memberi dampak yang nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Yang selanjutnya adalah konsep adopsi inovasi, yang dimana adopsi adalah keputusan seseorang atau sekelompok untuk menggunakan sebuah inovasi. Proses ini tidak hanya sekedar mencoba, tetapi benar-benar menerima inovasi sebagai bagian dari aktivitas mereka. Keputusan adopsi biasanya dipengaruhi oleh kebutuhan, seperti apakah inovasi menjawab masalah yang dihadapi, manfaat seperti apakah inovasi memberi keuntungan nyata dibanding dengan cara yang lama, dan sikap individu seperti apakah orang tersebut terbuka terhadap perubahan atau justru cenderung dengan menolak hal baru. Contohnya seperti seorang petani yang sebelumnya memakai pupuk kimia, mulai beralih menggunakan pupuk organik. Keputusan itu muncul karena ia butuh mengurangi biaya pupuk, melihat manfaat yang lebih subur, dan memiliki sifat positif terhadap cara bertani yang ramah lingkungan. Baiklah, yang selanjutnya adalah proses adopsi inovasi, di mana Roger menjelaskan bahwa adopsi inovasi tidak terjadi sekaligus, melainkan melalui 5 tahapan. Yang pertama adalah awareness, yaitu tahapan kesadaran ketika seseorang tahu ada inovasi baru. Yang kedua adalah interest, yaitu timbul rasa ingin tahu dan mulai mencari informasi lebih dalam. Yang ketiga merupakan evaluation, yaitu di mana seseorang menimbang apakah inovasi tersebut sesuai dengan kebutuhannya atau tidak, dan apakah manfaatnya lebih besar daripada risikonya. Yang keempat yaitu trial, yaitu mencoba dalam skala kecil sebagai bentuk uji coba. Dan yang terakhir adalah adoption, yaitu keputusan untuk benar-benar menggunakan inovasi tersebut secara penuh. Misalnya, orang yang pertama kali tahu tentang aplikasi belanja online. Kemudian, orang tersebut tertarik mencobanya dan menimbang apakah aman mencoba membeli barang kecil, lalu akhirnya rutin untuk menggunakan semua kebutuhan. Baiklah, yang selanjutnya adalah faktor internal dari adopsi inovasi, yang mana pertama adalah tingkat pendidikan dan pengetahuan. Orang yang terbiasa belajar hal baru biasanya akan lebih cepat dalam menerima inovasi. Yang kedua adalah usia dan pengalaman. Usia dan pengalaman juga berpengaruh karena generasi muda cenderung lebih cepat mencoba hal-hal baru, sementara generasi yang lebih tua seringkali lebih berhati-hati. Kemudian ada kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi tentu mempengaruhi. Hal ini dikarenakan meskipun inovasi bermanfaat, tetapi jika mahal atau butuh modal yang besar, maka banyak orang yang tidak bisa mengadopsinya. Kemudian yang terakhir adalah sikap, motivasi, dan keterbukaan terhadap perubahan juga yang penting, yaitu orang yang punya semangat maju biasanya lebih cepat menerima inovasi dibandingkan mereka yang pasif atau takut perubahan. Kemudian ada faktor eksternal. Selain dari faktor internal atau faktor dalam diri, ada juga faktor eksternal yang sangat mempengaruhi. Yang pertama adalah norma sosial dan budaya yang bisa menentukan apakah inovasi itu mudah diterima atau justru ditolak. Misalnya, inovasi yang bertentangan dengan kebiasaan masyarakat seringkali ditolak meskipun sebenarnya bermanfaat. Kemudian, dukungan kebijakan atau regulasi juga penting, seperti inovasi kendaraan listrik, misalnya lebih cepat diterima jika pemerintah memberi subsidi atau intensif. Kemudian, peran komunitas, organisasi, atau tokoh masyarakat juga sangat besar. Hal ini dikarenakan seringkali orang lebih percaya pada rekomendasi dari lingkungannya. Kemudian yang terakhir adalah akses informasi dan infrastruktur.
di mana tanpa internet atau sarana yang memadai, inovasi digital tidak akan bisa digunakan dengan maksimal. Kemudian yang selanjutnya adalah difusi inovasi, yang dimana difusi inovasi adalah proses ketika sebuah inovasi tidak hanya dipakai oleh satu orang saja, tetapi mulai menyebar ke masyarakat yang lebih luas. Proses ini terjadi lewat komunikasi dari orang yang sudah mencoba ke orang lain, berlangsung dalam waktu tertentu, dan dipengaruhi oleh sistem sosial yang ada, misalnya norma, budaya, atau tokoh masyarakat yang berpengaruh. Contohnya, seperti awalnya hanya beberapa orang yang memakai aplikasi belanja online, setelah mereka menceritakan pengalamannya, dalam beberapa bulan, aplikasi itu mulai banyak dipakai karena dianggap mempermudah belanja dan didukung oleh lingkungan. Selanjutnya adalah karakteristik adopter dan ciri inovasi. Dari karakteristik adopter, yang pertama adalah inovator, yaitu orang pertama yang berani untuk mencoba inovasi baru tersebut. Kemudian yang kedua adalah early adopter, yaitu cepat mengikuti setelah inovator dan menjadi panutan bagi orang lain. Kemudian yang ketiga ada early majority, yaitu mau mengikuti setelah ada bukti nyata keberhasilan. Kemudian ada late majority, yaitu baru mencoba jika sebagian besar sudah menggunakannya. Kemudian ada laggard, yaitu paling lambat, biasanya sangat tradisional dan sulit berubah. Kemudian yang selanjutnya adalah ciri inovasi. Yang pertama adalah keunggulan relatif, di mana hal ini apakah lebih baik dari cara yang lama atau tidak. Kemudian ada kesesuaian, yaitu cocok atau tidaknya dengan kebutuhan dan kondisi. Kemudian ada kerumitan, yaitu semakin sederhana maka akan semakin mudah untuk diadopsi. Kemudian ada bisa diuji coba, yaitu ada kesempatan mencoba dulu sebelum sepenuhnya akan dipakai. Kemudian adalah mudah diamati, yaitu hasil inovasi bisa dilihat jelas oleh orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah desain strategi adopsi dan difusi, di mana desain strategi adopsi dan difusi dibuat supaya inovasi tidak hanya dipakai oleh segelintir orang, tetapi juga bisa menyebar luas hingga ke masyarakat. Kemudian analisis kebutuhan dan target adopter, yaitu memahami dulu siapa yang butuh inovasi dan kelompok mana yang berpotensi menjadi pengguna awalnya. Kemudian menggunakan salur komunikasi yang tepat, di mana memilih cara yang paling efektif, bisa lewat tatap muka, media sosial, atau demonstrasi secara langsung. Kemudian adalah melibatkan opinion leader, di mana melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh atau panutan di masyarakat untuk bisa mempercepat penerimaan inovasi karena pendapatnya seringkali dipercaya. Kemudian ada melakukan pendampingan dan evaluasi, di mana setelah inovasi ini dikenalkan, perlu adanya bimbingan dan evaluasi agar pengguna merasa didukung dan tidak berhenti di tengah jalan. Baiklah, kesimpulan dari materi ini adalah adopsi dan difusi inovasi merupakan dua proses penting yang menentukan keberhasilan penerapan suatu inovasi di masyarakat. Adopsi menekankan pada keputusan individu atau kelompok untuk menerima dan menggunakan inovasi, sedangkan difusi menjelaskan bagaimana inovasi tersebut menyebar lebih luas melalui komunikasi dalam suatu sistem sosial. Kedua proses ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti pendidikan, pengalaman, dan motivasi, serta faktor eksternal seperti dukungan kebijakan, norma sosial, dan ketersediaan infrastruktur. Selain itu, karakteristik penggunaan dan ciri inovasi itu sendiri juga menentukan cepat atau lambatnya penerimaan suatu inovasi. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang tepat melalui analisis kebutuhan, pemilihan saluran komunikasi, keterlibatan opinion leader, serta pendampingan dan evaluasi, agar inovasi tidak berhenti pada segelintir orang, melainkan dapat menyebar lebih luas dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Baiklah, segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.